Ya, pergerakan kurang lebih hampir mirip dengan apa yang sempat kita gambarkan, 1846 sebagai zona terendah dan juga 1867 sebagai zona tertinggi. Kalau lihat dari pola pergerakannya, ini mirip dengan skenario sebetulnya. Ingat bahwasanya di hari Jumat yang lalu kita sempat memperkirakan kalau memang ternyata di pekan ini seharusnya adalah terjadinya bullish untuk gold. Nah, step by stepnya di hari Senin dengan potensi penurunan di sesi Asia, lalu kemudian terjadi rebound, itu persis juga dengan apa yang kita harapkan. Kemudian ditutup dengan doji candle, persis juga dengan apa yang kita harapkan. Nah, kali ini ekspektasinya adalah terkait dengan potensi bullish candle. Kalau saja bullish candle yang terjadi kali ini, maka kita bisa compare dengan apa yang terjadi di pekan lalu. Evening SAR akan dilawan dengan formasi 3 candle selanjutnya, yaitu Morning SAR. Dengan catatan, hal tersebut baru akan ditunjukkan atau terjadi kalau di hari ini berhasil ditutup dengan bullish candle. Nah, itu yang akan menjadi permasalahan kita. Sanggupkah emas ditutup dengan keadaan rally atau bahkan keadaan kenaikan? Kalau tidak, maka potensi tersebut tidak terjadi morning sun. Tapi yang jelas, kalau secara perhitungan, maka estimasi pergerakan positif akan terjadi dari sejak hari ini kemudian hingga hari Kamis pasca pengumuman dari FOMC. Dan di hari Jumatnya kita akan lihat atau sesuaikan bagaimana pola pergerakan di 2 atau 3 hari sebelumnya. Kemudian dari berita yang saya dapatkan bahwasanya Menteri Keuangan sudah resmi ditunjuk atau sudah resmi dikukuhkan, yaitu Janet Yellen. So, prepare dengan kerjasama yang sangat baik antara Menteri Keuangan dan juga alma maternya, yaitu Federal Reserve yang diketuai oleh Jerome Powell. Tentunya ini akan menjadi kerjasama yang cukup pantas untuk Anda nantikan. Paling jelas adalah stimulus ekonomi, baik itu stimulus moneter dari Fed maupun stimulus fiskal dari pemerintah Biden. Tentunya ini akan menjadi tameng terkait dengan keadaan COVID-19. Kita lihat technical view, apakah ada pola yang bisa kita manfaatkan hari ini dan juga termasuk skenario apa yang bisa kita waspadai selanjutnya. Technical view 26 Januari 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 26 Januari 2021, 10.59 menit waktu Indonesia bagian Barat dengan outlook dari DXY. Kita awali seperti biasa. Nah, dengan potensi kenaikan persis ya dengan apa yang kemarin kita jabarkan, bahwasanya candlestick sudah pasti atau sudah bisa dipastikan akan terjadi bullish. Karena kemarin setelah terjadinya evening star lalu kemudian 2 atau 3 candle penurunan diakhiri dengan bullish candle ini, maka sudah seharusnya dia akan terjadi rebound. Nah, tinggal perkaranya hari ini apakah dia akan melanjutkan kenaikan apa tidak. Karena kalau kita lihat sendiri potensi pergerakan ini memang cenderung masih tetap sideways kalau kita lihat ya. Dari 23,6% sampai 38,2% itulah area yang memungkinkan untuk DXY bergerak. Kurang lebih ada di kisaran 90,14 ataupun 90,73. Oke, kalau saya perkecil seperti ini, ada kecenderungan dia sedang membentuk right shoulder. Jadi ya, kalau Anda perhatikan di wave terakhirnya ini, bentukannya mirip dengan ini adalah left, ini adalah head, dan ini sedang menguji area resistance untuk menjadi area right shoulder. Entah nantinya akan sejajar dengan zona tertinggi di grafik atau di bagian left shoulder, atau memang hanya sedikit lebih rendah lalu kemudian dia mengalami penurunan. Yang jelas potensi tersebut kalau kita lihat bukan dalam 1 hari, bisa saja dalam 2 atau 3 hari ke depan untuk terjadinya longsor yang terkait dengan head and shoulder. Kalau ia terjadi, maka yang akan menjadi zona bagi neckline-nya itu adalah di area ini ya. Jadi di area ini akan terjadi neckline dan ini akan kita tentukan. Tapi ingat bahwasanya kalau misalkan ternyata kenaikan equal dengan bagian head atau bahkan melewati, maka kita asumsikan ini gagal dengan sendirinya. Oke, kemudian kalau kita lihat dari grafik H4-nya sendiri, potensi pergerakannya di sini juga ada head and shoulder ya. Kemarin ingat ada 2 versi head and shoulder yang saya jabarkan. Yang pertama adalah kalau misalkan kita lihat dari kerangka besarnya, artinya ini adalah bagian left, ini adalah swing low-nya, kemudian ini bagian head. Nah, yang ini sebenarnya ini kita abaikan ya. Ini kita abaikan karena swing low-nya sampai area ini. Berarti yang kemarin terjadi meskipun ini spike, ini adalah bagian right shoulder-nya. Dan seperti apa yang sempat terjadi di daily chart tadi, bisa equal atau sedikit lebih rendah dari zona left shoulder. Nah, versi yang kedua adalah kalau kita melihat dari versi yang small. Ini adalah swing high-nya menjadi left shoulder, ini swing low,
low, kemudian ini bagian head, dan bagian right shouldernya adalah di area ini. Nah, sayangnya kalau kita tarik seperti ini bagian neckline-nya dimana kemarin sudah ditembus ya, tapi tadi malam dia sempat diuji kembali. Jadi di sini akan menjadi pertaruhan juga apakah dia akan tertekan kembali apa tidak. So di grafik H1 kemudian kita lihat juga potensinya hampir mirip, cuman kemarin kita terfokus di bagian terakhir ya, di bagian wave terakhir ini. Kalau kita lihat dari bagian resistennya yang sudah ditembus, tapi sebetulnya kemarin itu kita berada di area ini, dia sempat turun dulu, dan begitu turun menyentuh area support, ternyata dia dipantulkan bahkan menembus zona resisten. Nah, kali ini kita lihat di ujungnya saja. Di ujungnya saja ini berarti short termnya akan reactionnya lebih kepada potential double top. Ya, saya kenapa dilihatnya double top? Karena kalau misalkan ini swing high, lalu kemudian ini adalah bagian top yang mungkin saja akan diuji 90.50 atau 90.53 ya. Jadi kalau dia swing high, di sini tertahan, berarti otomatis yang kita harapkan adalah rejection, lalu kemudian dia luncur ya, atau penurunan. Technical view Gold 26 Januari 2021 jam 11.05 waktu Indonesia bagian Barat, high 1861.20 dan low 1853.00. Running price sekarang berada di 1860.90. Dan lagi-lagi skenario atau ekspektasi terwujud ya. Kemarin kita sempat mengharapkan terkait dengan hari Senin memang akan terjadi penurunan terlebih dulu, lalu kemudian nantinya akan terjadi kenaikan, dan itu persis yang terjadi. Sesi Asia turun atau tertekan terlebih dulu sampai zona 1848. Kemudian dia rebound sampai zona 1867 ya di pertengahan malam atau sesi Amerika, dan sempat tergelincir pula atau sempat tergelincir kembali lebih tepatnya sampai zona 1846, dan kemudian ditutup dengan zona 1855. Nah, ini skenario yang sempat saya sebutkan kemarin. Kalaupun nantinya evening star lalu kemudian dia turun selama dia masih berada di atas MA200 daily chart, maka kemungkinan potensinya masih cukup terbuka untuk potensial uptrend. Termasuk juga candlestick yang terjadi kemarin, kita juga ekspektasinya adalah hari Senin ditutup dengan doji candle, dan persis ini adalah doji candle. Ya, kalau kita asumsikan ini berada di tengah atau lebih dekat ke bawah. Kalau saya melihatnya ini lebih dekat ke bawah ya. Jadi kalau kita lihat seperti itu, berarti ini kita asumsikan sebagai inverted hammer. Nah, kalau misalkan inverted hammer muncul setelah bearish candle, maka next candle-nya adalah bullish. Dan ini juga nantinya akan kita sesuaikan dengan eksekusi ataupun ekspektasi berikutnya ya. Ekspektasi selanjutnya adalah hari ini ditutup dengan bullish candle, meskipun tidak terlampau tinggi, tapi tidak apa-apa, minimal equal ya, atau sedikit di bawah tail ini, maka kemungkinan potensinya bisa saja nantinya kita lihat 3 candle ini. Kalau 3 candle tersebut terbentuk, maka formasi ini akan menggagalkan 3 candle atau formasi 3 candle sebelumnya, di mana evening star di sini dilawan dengan morning star, yang berarti pula bahwasannya kenaikan akan berlanjut sampai setidaknya di hari Kamis atau bahkan di hari Jumat. Oke, kita lihat untuk hari ini 1858, 1862, zona merah ini masih tetap menjadi batu sandungan kita. Selama dia tidak stabil di atas atau tidak bertahan di atas zona merah ini, maka hati-hati, kemungkinan tergelincir masih akan ada, dan MA200 kali ini berada di kurang lebih 1847.10. Oke, kemudian kalau kita lihat dari grafik H4, potensi pergerakannya ya dia masih seperti ini, tapi saya coba hapus di sini bagian rising wedge yang kemarin atau falling wedge kemarin. Saya sekarang tertarik dengan zona penurunan yang terjadi. Jadi kita lihat ini tailnya cukup panjang ya, beberapa tail cukup panjang. Saya coba tarik dari areal ini sampai areal ini, dan saya dapatkan seperti demikian ya. Kalau Anda lihat dari sini, grafik yang kita tempuh adalah grafik uptrend atau dia sedang trial untuk keluar dari zona tekanan, dan patokan saya tetap berada dengan Fibonacci retracement yang terukur dari 1927 sampai 1828. Meskipun ini bisa saja saya turunkan zonanya jadi 1817 atau mungkin di zona 1810 atau 1809. Kalau ini yang terjadi, sebetulnya dia sudah sempat melewati 50% yang berada di 1868. Tapi oke, kita coba dengan teritori ini saja ya, seperti awal. Berarti kita tetap masih memiliki PR 1877. Nah, kemudian yang saya maksud dengan garis trendline ini, Anda perhatikan setiap dia swing low ya, dia tidak berhasil tembus, bahkan ini sempat kita arsir, kemudian rebound,
turun juga, rebound, turun juga, dan rebound. Artinya pagi ini saya ekspektasinya adalah sebetulnya dia sempat berada di zona 1853. Sayangnya dia tidak menyentuh 1851 atau bahkan minimum 1847 ataupun 1848. Tapi it's okay kalau memang ini ternyata dia masih tetap terkendala karena dia kenaikannya masih tetap nempel di areal ini ya. Inilah zona merah tadi. Kalau di daily chart berarti di sini 1858, 1862. Selama zona ini belum teratasi dengan sangat baik, maka hati-hati dia akan tergelincir terlebih dahulu. Saya berarti ekspektasi kita naikkan ya. Kalau tadi saya berharap pagi tadi akan berada di zona 1846 atau 1850, berarti ini sekarang kalau kita berdasarkan ukurannya dia akan mentok kurang lebih 1851 atau 1849. Jadi zona buy Anda idealnya berada di zona 1848 sampai 1851 untuk hari ini. Kemudian kalau kita lihat dari grafik H1 juga dia sudah berhasil melewati ya areal garis trendline. Ya, sebetulnya kemarin kalau kita review terlebih dulu, areal neckline 1858, 1860 berhasil ditembus, lalu kemudian dia sempat keluar dari zona 1863 ya, tertahan di zona 1864 23.6%. Ya, meskipun tailnya sebetulnya Anda bisa lihat di sini 1867. Nah, kemudian dia turun kembali dan kita terbantu dengan 61.8% Fibonacci retracement. Ya, dan pagi ini pun tertahan di 1853 berada di 50%. Artinya secara bertahap menapaki area kenaikan ya, low-nya semakin tinggi. Nah, sekarang kita sudah berada di luar jangkauan areal garis merah ini. Saya tidak sebut ini triangle ya, karena kemarin kita berada di zona double top ya, dan itu sudah selesai. Jadi kita terfokus dengan ini. Jadi yang normalnya bagaimana? Yang normalnya adalah kalau dia sudah berada di luar ini berarti dia pullback dulu. Nah, disinilah pullbacknya berarti yang bisa kita manfaatkan di grafik H1 hanya di kisaran 1857 maupun 1858 ya. Jadi kalau misalkan Anda ambil target pendeknya, dia seharusnya 1857 atau 1858 atau let's say 1855 Anda bisa lakukan posisi buy. Tapi kalau misalkan untuk lakukan atau menantikan areal yang paling aman, areal yang paling mujarab adalah 1848 ataupun 1850. Hampir sama dengan areal kemarin dengan target pertama 1856.00 dan target kedua 1863.50. Stop lossnya silakan pasang di 1841.00. Terakhir yang kita bisa lakukan juga seperti demikian. Ini in case terjadi tail kembali yang cukup panjang menjuntai, jadi Anda akan tahu kisaran mana yang akan menjadi zona ideal. Oke, Anda perhatikan ya, titik ini ya, berarti kalaupun dia sampai tergelincir membentuk tail seperti ini, maka potensinya adalah di zona 1848. Jadi ini cukup kuat di area tersebut. Tapi yang paling pendek Anda bisa manfaatkan di zona 1855 ataupun 1858 untuk melakukan buy, dan SL dan TP silakan Anda sesuaikan. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.